Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian selawat dan salam yang kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Siang ini kita bincang-bincang soal Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Artinya sebuah tantangan yang dihadirkan sehubungan telah merampahnya digitalisasi di tengah-tengah masyarakat yang kita rasakan saat ini. Paling tidak, Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia tentu menjawab tantangan ini. Seperti apa dan bagaimana yayasan ini dalam membangkitkan atau dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, baik itu perekonomian anggotanya. Kita simak ulasannya dari Ketua Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia, yaitu Bapak John Kennedy Martin yang akrab dengan JKM. Kepada Pak John Kennedy Martin, Abang disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghormatan kita serahkan kepada host. Baiklah, saya jawab. Yayasan blockchain ini didirikan pada akhir tahun 2003, tepatnya November. Kami bersama kawan-kawan di Jakarta dengan beberapa orang yang sudah malang melintang di kegiatan ekonomi digital, mencoba membangun komunitas ini dengan membuat wadah yang berbadan hukum, yaitu Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Kenapa ini hadir? Saya dapat mengatakan yang pertama, dasarnya dunia sekarang sedang dilanda oleh digitalisasi, dan termasuk ekonomi sudah masuk ke digitalisasi. Hampir dikatakan ekonomi yang bergerak secara manual itu mulai bergeser kepada digital. Akhirnya digital lah yang akan melakukan perubahan ini, sehingga kemajuan ekonomi pun ditentukan sebagian besar oleh digitalisasi. Nah, dalam kegiatan digitalisasi ini banyak hal yang harus kita pahami, terutama soal digital ekonomi, digital finansial. Contohnya, orang sudah lama kenal dengan forex, trading forex. Itu sebuah kegiatan digital yang sudah cukup lama orang paham. Tetapi akhir-akhir ini forex bergeser ke cryptocurrency. Kripto itu adalah sebuah kegiatan yang merupakan aktivitas uang digital. Orang pasti kenal dengan Bitcoin, uang digital yang dilahirkan oleh seorang ahli Jepang, Satoshi Nakamoto. Kemudian kripto ini berkembang secara luas dan itu sekarang sudah masuk ke ekonomi Indonesia. Dan sudah ada perusahaan yang bergerak yang bernama Toko Kripto. Dan Bank Indonesia pun sudah memiliki sekarang bursa kripto. Oleh karena itu, bicara soal cryptocurrency tidak akan terlepas dari sebuah sistem teknologi yang bernama blockchain. Blockchain ini itu suatu sistem teknologi yang tidak bisa dihacker. Ini merupakan big data yang memang terkonsentrasi secara khusus dengan algoritma yang tidak bisa kita hacker. Untuk itu, dalam hal ini, dalam perkembangan digital ekonomi, itu muncul bermacam-macam aplikasi. Aplikasi bisnis yang bisa memberikan keuntungan besar dan bisa juga menghancurkan kerugian besar.
Jadi di sini kita bersama kawan-kawan mencoba mendirikan lembaga ini agar mampu memberikan filter kepada masyarakat Indonesia umumnya bagi yang mau bergabung dengan digital finansial. Jadi mereka harus paham, harus tahu ilmunya, baru boleh bergabung. Kalau tidak, itu akan bisa menghancurkan finansial mereka. Sementara itu barangkali saya bisa jelaskan. Demikian. Kemudian barangkali untuk segmen profesi ataupun usaha yang bisa masuk ke yayasan ini, apakah tertentu, apakah bisa mencakup semua? Saya pikir semua sektor bisa. Bisa. Tapi yang jelas yayasan sebuah lembaga sosial yang bisa memonitor, yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui ilmunya. Mungkin kita akan bikin pelatihan-pelatihan nanti, bikin kursus-kursus, kita akan aduensi dengan pemerintah daerah nanti, biar mereka paham bahwa di dalam permainan digitalisasi ini banyak yang bisa positif dan ada yang bisa negatif. Jadi bisnis yang bisa masuk ke digitalisasi ini cukup banyak. Misalnya kita bermain dengan membeli barang online. Kenapa bisa harga murah? Karena mereka memakai digital ini dengan sistem memanfaatkan uang kita di cryptocurrency. Jadi perputaran uang di kripto itu memiliki keuntungan yang cukup besar. Akhirnya dia bisa menjual barang dengan murah dengan memanfaatkan uang kita diputar di kripto, dan itu untungnya lumayan besar. Ini bagi yang tahu ilmunya. Tapi bagi yang tidak tahu ilmunya, ada iming-iming besar yang tidak tahu ilmunya, malah bisa scam atau berhenti itu kegiatan ekonominya. Berarti semacam Shopee, Lazada itu masuk kategori ekonomi digital. Ya, Shopee, Lazada, kemudian ada TikTok segala macam itu. Sebagian besar mereka bermain di situ. Dan ada produk HSI dan segala macam. Dan kalau menurut penelitian kita di organisasi, lebih dari 86 akun digital yang beredar di Indonesia. Dan hampir dikatakan tidak banyak yang legal. Banyak yang ilegal. Nah, yang legal itu sulit mendeteksinya kalau tidak terdaftar di OJK. Jadi kita harus paham itu. Kalau itu ilegal, jangan masukin. Karena itu suatu waktu pasti diblokir oleh pemerintah Indonesia. Dan itu scam. Uang kita yang taruh itu habis. Berarti kalau yayasan ini bisa mengcover keseluruhan yang bergerak di ekonomi digital ini. Kayak seperti ada kemarin di Lubuk Alung itu dilahirkan sebuah ojek online gitu kan. Ada juga kayak UMKM, ada penjual ini penjual itu yang mendigitalisasikan sistem perekonomiannya. Itu bisa. Sebetulnya UMKM memang harus ke digitalisasi. Jadi kalau dia tidak digital, dia akan terhalang dalam memanage kemajuan teknologi yang ada sekarang. Contohnya, kalau dia sudah sekarang main manual, tiba-tiba orang main digital, yang manual pasti tertinggal. Misal contohnya ini, sekarang di Jakarta ada GoSend, ada GoFood, di mana-mana ada GoSend, ada GoFood. Di sini kita punya ojek online dan segala macam itu kan. Nah sebetulnya kalau dia paham dengan sistem yang ada seperti cryptocurrency dan aplikasi akun bisnis yang positif lainnya, dia bisa bermain di situ sebetulnya. Jadi uang yang dimasukkan ke sistem itu menghasilkan keuntungan. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, dia bisa tidak mengerti. Bisa dia hilang uangnya. Jadi untuk itu ketika masuk akun digital ke kita lewat HP, ajakan teman dan segala macam, masyarakat bisa mengontak yayasan ini untuk mengetahui apakah ini legal atau ilegal. Jadi bisa kita tahu. Dengan tim-tim kita yang kita miliki, mereka bisa mengakses ini perusahaannya mana, ini di mana. Yang pasti ekonomi digital finansial dengan berbagai macam, mulai dari olahraga, mulai dari penjualan barang, mulai dari
permainan-permainan segala macam itu sudah beredar di Indonesia. Dan rata-rata Indonesia itu hanya penerima, belum ada pencipta, belum banyak. Iya, iya, iya. Hampir dikatakan belum banyak, tapi penerima. Yang banyak itu dari Amerika, dari Inggris, dan dari Malaysia ada, dari Vietnam juga ada, Iya, iya. dari Rusia juga ada, dan dari negara-negara yang maju, Prancis juga ada. Nah di Indonesia ada yang legal ada, tapi kurang diminati. Tentu ada yang sebabnya tentu ada. Iya, iya. Ada yang legal, tapi kurang diminati karena ada sistem-sistem tertentu yang tidak sama dengan yang di luar negeri. Nah, contohnya begitu. Jadi banyak hal perbedaannya. Namun kita berada di yayasan ini, kita bertugas atau berfungsi nanti memfasilitasi masyarakat. Ketika kita sudah menyebar ke masyarakat di Indonesia, masyarakat nanti akan bisa bertanya, dia dapat aplikasi, ini legal nggak? Ini ilegal nggak? Iya, iya. Itu bisa kita jelaskan kepada mereka nanti setelah dia paham apa yang dia pakai aplikasinya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dari Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia ini, sehubungan tadi belum adanya produk di Indonesia gitu kan, ada semacam keinginan untuk melahirkan produk yang katakanlah yayasan ini atau anak yayasan ini yang akan mengelolanya seperti apa? Jadi begini, yayasan kan lembaga sosial. Iya, ya. Nah, ketika lembaga sosial kita ini sudah cukup kuat, tidak tertutup kemungkinan para tim-tim ahli kita akan mencoba berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, misalnya, membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang itu tidak tertutup kemungkinan. Karena apa? Karena kita harus paham dulu ilmunya, harus paham dulu dengan sistem yang akan kita bawa seperti apa. Apakah kita mengacu pada sistemnya asing misalkan, atau mengawinkan itu, atau menjadi bagian dari itu, atau cabang mereka. Itu kan tergantung regulasi pemerintah Indonesia nanti. Nah, itu yang kita lakukan nanti. Nah, sekarang kita mulai bergerak. Nanti akan kita bikin sosialisasi kepada masyarakat. Apa yang dia masuk dalam HP-nya atau ajakan teman, dia akan bisa kontak kita. Benar nggak itu akun yang dia lihat di HP-nya? Legal nggak itu? Jadi itu kira-kira nanti seperti itulah kita akan menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian konsolidasi yayasan ini sehubungan berdirinya di akhir tahun 2023, sudah ada nggak konsolidasinya dengan pemerintah maupun dengan DPR? Setelah berdiri, kita baru bisa melapor ke Mendagri, kemudian melapor ke pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, dan baru sebatas itu. Karena situasi saat ini kan orang lagi sibuk-sibuk pemilu. Iya. Tentunya kurang menarik bagi mereka kalau kita masuk ke program ini. Namun kita saat sekarang juga mencoba bersosialisasi melalui media-media tertentu. Misalnya aplikasi yang ada, grup-grup aplikasi bisnis atau grup aplikasi digital yang sudah ada, kita sudah sampaikan. Namun dalam rencana konsolidasi berikutnya, kita tentu akan mencoba membuka cabang-cabang di daerah. Itu merupakan call center nanti bagi masyarakat yang bisa bertanya, ini akun digital yang masuk ke dia resmi nggak, legal nggak, boleh nggak diikuti. Itu salah contohnya, karena akun digital itu regulasi Indonesia itu belum banyak yang bisa menerima regulasi asing. Karena di negara asing tempat dia berada itu dia legal. Tapi masuk Indonesia tentu harus ikut aturan pemerintah Indonesia. Dan ada juga di asingnya dia ilegal. Masuk Indonesia otomatis dia tidak akan bisa. Jadi ini yang terjadi sehingga banyak. Namun Indonesia juga punya, tapi belum menyebar seperti sistem yang tersedia seperti negara asing. Itu yang kami lihat. Mungkin karena ini sehubungan baru tadi, berdiri di akhir 2023, ini referensinya lembaga keuangan di internasional atau di lembaga kripto atau lembaga keuangan digital yang lain? Jadi begini, kita berdiri akhir tahun sebagai lembaga sosial. Sebetulnya kalau kita kaji sesuai dengan perizinan, kita kan bisa mengawasi, bisa ikut mengawasi akun-akun digital yang ada di Indonesia, dan ikut bisa membantu pemerintah, bisa bersama dengan OJK nanti, bersama dengan
lembaga lain yang sejenis untuk bisa mengawasi. Jadi kita ketika akun itu masuk, kita akan coba periksa dengan tim kita. Ini benar nggak? Kita akan bisa koreksi dengan OJK. Datang kita ke sana, kita lihat. Ini benar nggak? Kenapa masyarakat sudah banyak masuk? Jadi sebetulnya kita mendirikan ini bisa bekerjasama dengan OJK untuk mengawasi ini. Sehingga kita juga bisa berikan kepada masyarakat informasi yang benar. Mana yang harus diikuti, mana yang tidak boleh, mana yang legal. Jadi begitu. Jadi untuk kajian masa depannya atau jangka panjangnya, bisa jadi ini kita bermitra dengan otoritas jasa keuangan. Ya, bisa. Bisa. Dengan Kominfo, dengan jasa keuangan. Iya. Tapi yang mungkin itu ketika kita sudah mulai selesai pemilu dan program kerja kita itu, kita akan coba dirikan pusat-pusat pelatihan. Iya. Jadi masyarakat, terutama yang milenial, kita akan latih dia bagaimana bermain kripto itu gimana. Bagaimana dia tahu dengan trading kripto, mining, staking atau forex yang bergabung dengan kripto. Kita harus siapkan itu. Kalau tidak kita siapkan, kita akan tertinggal. Otomatis tidak banyak orang kita yang bisa bermain cryptocurrency. Jadi karena apa? Karena ini belum masuk dalam kurikulum. Setahu saya belum masuk dalam kurikulum pendidikan. Belajar cryptocurrency yang ada baru belajar komputer. Itu yang ada. Nah kalau belajar kripto itu sudah uang digital. Jadi inilah yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti lembaga kita ini bisa mendirikan lembaga pelatihan untuk milenial. Tentunya kita akan juga sama dengan lembaga pendidikan nanti. Saya sama dengan Menteri Pendidikan dan terutama melatih masyarakat UMKM yang bisa mendigitalisasi produknya. Kemudian kalau program atau kurikulum Merdeka Belajar yang dilahirkan Kementerian Pendidikan itu, bukan itu bagian dari menyambut digitalisasi? Benar. Itu digital secara umum, tapi belum masuk ke kripto. Jadi kalau kripto sudah bicara uang digital, sudah bicara mencari uang. Sebetulnya di HP kita kan sudah banyak yang masuk gitu. Bisa buka YouTube, itu muncul ada trading macam-macam, muncul itu kan. Ada mau ini udah banyak yang muncul. Tetapi itu dia memunculkan, bukan mengedukasi. Jadi bagi orang yang tidak paham jangan coba ikut. Bahayanya nanti dia nggak mengerti apa-apa. Inilah yang harus kita lakukan, melatih masyarakat, katakanlah para remaja, milenial untuk bisa paham dengan ini. Bagaimana dia memining, staking dan segala macam. Karena apa? Karena memining kripto itu butuh tenaga listrik yang cukup. Karena dia bisa, kalau listriknya tidak konsisten, ketika hilang aplikasinya itu akan bisa merosot jauh. Jadi dia itu memerlukan listrik yang cukup besar. Jadi sekarang digital memang kurikulum Merdeka itu memang belajar digital, tapi belum mengarah ke cryptocurrency. Kemudian pinjaman online yang begitu marak hari ini, banyak begitu penawaran lewat grup WA dan segala macamnya. Nah itu bagian dari ekonomi digital atau seperti apa tuh? Benar. Pinjaman online adalah ekonomi digital. Tetapi pinjaman online itu gampang ditunggangi oleh bisnis-bisnis yang ilegal. Saya mengalami itu. Karena lembaganya tidak ada. Lembaganya tidak ada. Dia bisa aja bikin aplikasi tanpa izin OJK. Misalnya dia ilegal kok, tapi sebelum ketahuan OJK dia kan tetanggalan. Dan itu kalau setahu saya banyak kawan-kawan saya bilang malah kalau dia tidak pernah minjam, tahu-tahu muncul aplikasi dia pernah minjam. Ditagih terus dia ancam, bahkan ada ancaman pembunuhan segala macam. Pinjol gitu, jadi hati-hati dengan pinjol. Karena pinjol dia bisa mengatakan kita pinjam, buktinya nggak ada bisa. Dia bisa bilang kita pinjam, coba lihat dia bank kita nggak ada transaksinya. Itu bisa terjadi kalau dipinjol. Makanya hati-hati dengan pinjol, dan pinjol bunganya tinggi. Yang saya lihat, yang saya alami, saya pernah ikut pinjol dan untuk sebagai pengalaman. Dan ada juga pinjol yang benar. Inilah harus kita bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, inilah gunanya lembaga kita. Ketika orang melihat, kita akan bersama dengan OJK nanti melihat pinjol ini apa saja yang tidak benar. Sekarang coba
informasi pinjol kan cumanya adanya di internet. Iya. Kalau di masyarakat umum tidak ada. Iya. Tidak ketemu informasi pinjol itu. Ya, itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita bisa mengadop ini sehingga kita paham lah bagaimana pinjol ini bisa kita lakukan semacam penetrasi lah pada masyarakat sehingga masyarakat tidak terbawa gampang. Sekarang pinjol cuma lewat internet, lewat aplikasi HP. Secara umum nggak ada pengumuman pinjol di kantor nagari, di kantor desa, di kantor lurah nggak ada pengumuman pinjol. Iya. Coba kalau itu punya, pasti orang akan paham. Oh ini yang benar, ini yang enggak. Ini barangkali. Kemudian yayasan ini di samping terdaftar di Kemenkumham, berarti juga harus didaftarkan ke OJK? Enggak. Kita tidak, dalam regulasi tidak ada. Kita hanya terdaftar di kementerian lain, misalnya soal izin-izin usaha lainnya gitu kan. Izin kegiatan kan. Dalam perizinan kita kan kita memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis segala macam kan. Itu kita ada 4-5 macam kegiatan. Kita bisa melakukan audiensi, pertemuan-pertemuan resmi dan tidak resmi, pertemuan berbayar dan tidak berbayar. Itu bisa kita lakukan. Bisa bikin pelatihan dan lembaga lain. Jadi kita dengan OJK tidak tergantung izin kita. Cuman dengan kementerian lain, Kominfo ada, Kemenkumham ada. Cuman dengan OJK nanti kita akan ajukan sebuah kerjasama untuk bisa menjadi saling mengawasi lah, saling memberi informasi misalnya kan, untuk bisa masyarakat paham apa itu digital termasuk pinjol. Tadi sudah panjang lebar Abang menjelaskan soal manfaat dan soal pentingnya ekonomi digital ini. Nah, dari segi dampaknya kan pernah juga Abang lontarkan tadi, tapi belum dibaca. Kira-kira ini sangat butuh kita uraikan sehingga orang bisa menjadi pertimbangan, setidak-tidaknya menjadikan Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia ini menjadi sebuah mitra atau sebagai menjadi induk perusahaan tempat dia mengembangkan ekonominya. Jadi begini, kalau yayasan kita kan bukan profitable, kita tidak mencari keuntungan. Cuman kita bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang akun mana yang benar, yang legal, yang tidak merugikan. Kita bisa menyampaikan itu. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di Indonesia itu kalau dia memberitahu kita akan coba akun dia, apakah ini legal atau tidak. Kita akan coba. Artinya dia harus melaporkan, mungkin sama dengan kita. Kalau dia tidak melaporkan ke kita, kalau dia tidak benar, kita akan melaporkan dia ke pemerintah bahwa dia tidak benar. Jadi misalnya nanti dalam perjalanan kita dalam sosialisasi ke masyarakat, kita akan bisa menjelaskan ke masyarakat. Misalnya masyarakat ingin ikut di digital ekonomi finansial ini, dia bertanya di mana yang tepat. Nah, di sini kita bisa jelaskan dan ada tim-tim kita yang menjelaskan itu. Nah, itu kita jelaskan resiko, kemudian tantangannya seperti apa. Yang pasti ekonomi digital Indonesia merupakan resiko tinggi. Jadi orang yang bergabung itu harus paham dengan resiko dulu. Jadi misalnya begini, kita bergabung dengan sebuah kegiatan ekonomi digital supaya lebih aman. Yang paling penting modal harus ditarik. Jadi kalau kita ikut bergabung dengan sebuah akun aplikasi bisnis digital ekonomi, misalnya kita ikut 50.000, kita pelajari, sudah ketika sudah 100.000, berarti kita udah pulang modal. Dia udah ambil uang kita. Contohnya itu yang paling aman. Sementara kita tahu ini benar apa enggak. Tapi bagi akun digital yang benar yang ada di Indonesia, kita juga harus waspada. Mana yang memiliki prospek yang lebih bagus, yang tidak kita harus tahu itu juga. Nah, disinilah peran nanti dari yayasan ini. Jadi nanti kita akan lakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan ke masyarakat, terutama, mohon maaf, era digital ini memang masyarakat yang paham adalah yang memiliki wawasan di atas rata-rata. Kalau wawasannya masih di bawah, dia hanya bisa pengikut dan kadang-kala terima bersih aja gitu, dan tidak mengerti apa-apa. Mungkin barangkali untuk closing statement, apa hal yang penting yang bisa disampaikan untuk
menjangkau nantinya pengembangan yayasan ini ke daerah-daerah di seluruh Indonesia seperti apa? Jadi begini, nanti kita akan, sebetulnya kita sudah surati semua gubernur, itu kan sudah kita sampaikan. Dan kita minta mereka bisa mengundang kita untuk beraudiensi. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, yayasan juga mencoba, karena kita punya program teknologi for prosperity itu, Iya, iya. teknologi untuk kesejahteraan. Nah ini kita lihat di situ ada blockchain dan cryptocurrency. Itu kan sebuah teknologi yang bisa kita pergunakan untuk mencapai sejahtera itu. Iya, iya. Sebaliknya kalau kita tidak paham juga bisa tidak sejahtera. Iya, iya. Untuk itu yayasan juga memiliki pos-pos bantuan dari beberapa donatur yang ada ke kita, dan itu kita kembangkan kepada komunitas kita yang kita bentuk nanti, dan itu kita pantau terus. Kita berikan pos bantuan dan kita pandu dia, kita edukasi dengan pos bantuan tersebut. Nah, nanti kita akan pantau terus. Mudah-mudahan ke depan bantuan ini bisa semakin banyak. Kita ajak para donatur untuk bisa memberikan satu akun misalnya cuma 50.000, itu bisa kita berikan akun yang kita sampai sekarang masih kita anggap profit, itu kita berikan bantuan. Jadi masyarakat tidak dirugikan, dia bisa sejahtera sesuai dengan regulasi yang ada. Itu yang kita lakukan sekarang. Kemudian ke depan kita tetap memberikan penyuluhan ke masyarakat, masyarakat bisa bertanya kepada kita, mana yang benar, mana yang tidak. Oke. Terima kasih. Kita sudah memberikan sebuah edukasi tentang digitalisasi terkhusus di bidang perekonomian, yaitu Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia setidak-tidaknya memberikan jawaban di era digitalisasi, bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa menjembatani, memfasilitasi sekaligus bergabung dengan perekonomian digital ini, yaitu Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.